tes. Oke, kita akan nyobain remix ya. Remix ini adalah full stack web framework. Ini framework React nih ya, kayak si Next.js ini juga framework React ya ini, tapi si remix ini katanya lah konon lebih cepat daripada React, daripada Next.js. Nah ini remix fase-fase dan Next.js untuk serving static, serving dynamic content juga ini lebih cepat nih remix nih. Nah, oke. Makanya kita akan cobain si remix. Oke, ini nggak usah Next.js nih, nggak usah. Oke, get started. Oke, di sini ada tutorial, ada API, pages dan lain-lain, MDX, migrating your React router app to remix, bla bla bla. Oke, kita langsung aja. Ini ada contohnya ya langsung ya, si tutorial developer blog. Kita akan ke Jocks app. Kita akan coba yang Jocks app ya. Tadi oke. Nah, di sini word tutorial can in this live stream. This tutorial is comprehensive. Ini tutorial komprehensif ya untuk getting an overview ya, primary API yang tersedia di Remix. Oke, di video kita akan punya full application yang bisa kita tunjukkan kepada mom, significant order or doc, bla bla bla. Klik me. Ini apa nih katanya nih? You can copy paste for that kind of thing ya. Ada copy paste-nya. Oke, di sini langsung aja ya. Bla 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 bla, feel free. Oke, outline-nya ini ada generate new remix project, conventional files, routing, styling, database direction dan lain-lain. Oke, ini prerequisite-nya kita harus ada Node.js dulu ya, not version ya. Not version. npm. Node. Salah. npm versionnya dulu kita cek ya. Oke, di sini npm versi 8, node versi 16 ya, npm 7. Oke, kalau itu versi code udah ada. Sip. Sekarang kita akan generate new project ya. Ini npx create remix latest ya. Enter aja. Nah, karena saya mudah bikin ya remix jokes ya. Ini boilerplate apanya ya, untuk si generating new remix project ya, kosongan gitu. Oke, cd remix project, kita masuk ke projectnya, kemudian kita buka di VS Code. Ini mah muncul VS Code ya, code titik ya. Nah ini apa? Oke, nah ini dia projectnya ya. Oke, ini yang tadi remix jokes, tipenya apa, just the basic. What do you want to deploy? Remix app server, TypeScript, kita pakai TypeScript ya. Nah, kemudian kita npm run, npm install yes. Oke. Nah, jadi remix app server ini adalah full feature Node.js basis Express ya. Ini framework Node ya. Nah, Node.js. Oke, cd. Oke, nah ini explore the project structure. Ini ada nih ya. Oke, kalau kita lihat di sini tree, gak ada tree ya. Nah ini app, Node modules. Ya, di app ini adalah dimana your remix code goes ya. Adanya di app ya, ls app. Nah ini kode remix kita. Kemudian entry client adalah the first bit of JavaScript app alert browser. Oke. First JavaScript ya, ini adalah JavaScript yang dijalankan ketika app di browser. Kalau entry server, inilah JavaScript yang dijalankan ketika ada request hit ke server ya, ada request yang incoming request. Oke, remix and loading all necessary data, beri yang bertanggung jawab untuk mengirim sending back the response-nya. Well, is the render React app string streaming send as response client. Oke. Kemudian root komponennya kita render HTML-nya di sini. Kemudian roots ya, ini untuk root modules. Remix ini menggunakan files ya untuk this direct. Remix menggunakan files di dalam directory ini untuk membuat URL roots ya. Jadi remix ini base ini ya, file base root ya. Jadi rootnya itu berdasarkan file. Oke, kemudian ini public. Oke, ini untuk static asset. Kemudian ini remix configuration untuk konfigurasi ya.
isi run. Oke, sekarang kita npm run build. Oke, kita tungguin aja building remix app. Oke, sip. Kemudian kita npm start. Nah, dia udah start di port 3030. Kita copy link address ya, kita buka tab baru. Nah, ini welcome to remix. Nah, ini remix docs. Oke, gini aja simple ya. Oke, segitu aja. Sekarang kita stop. Oke, kemudian kita ke root ya. Nah, sekarang kita VS Code, kita buka root.tsx. Nah, ini dia. Ini fontnya terlalu gede, zoom out dulu, zoom in, font zoom in ya, fontnya kita zoom. Oke, udah. Nah, di sini with this ya, kita replace nya, kita kopas saja. Atau kalau mau belajar sih nggak usah dikopas, kita import ya, live reload. Nah, ini langsung di generate ya. Export fun, export xp. Oke, export default function ya. Oke, kemudian di sini kita return ini HTML ya. Jadi kita return aja ini, kita kopas aja deh. Nah, baru kita ini adalah meta, ini titlenya, kemudian di sini ada body hello world, di sini ada live reload. Oke, kita baca lagi dua. Live reload ini adalah komponen yang berguna ketika development ya, untuk auto refresh our browser, untuk refresh browser kita ketika ada perubahan ya. Jadi kita nggak usah restart servernya lagi gitu. Oke, kemudian your app directory ada kayak gini ya. Kalau kita lihat directory-nya ya, app. Nah, di app ini ada root, entry server, entry client. Sekarang kita npm run dev. Ini kita refresh. Nah, oke, nah ini hello world ya, hello world. Ini yang tadi ya, yang ada di root komponennya ada hello world. Ini kalau kita lakukan perubahan ya, hello, world, simpan. Dia ini ada komponen live reload ya, kita save. Nah, ini udah ada tanda koma ini, dia reload ya browsernya otomatis. Ini ada roots. The first thing we do getting structure setup. Here all the roots our app is going to have. Kita ada jokes ID, jokes new, login. Okay, more common way to create roles story file system. It's called file based routing. Okay, let's start with the root. Nah, kita sekarang ke index dulu ya, app roots index. App roots sekarang ke index tsx. Nah, ini. Oke, kita ganti dengan ini hello from index ya. Kita replace ini, sip. Nah, kemudian router support nested routing, yang mana kita punya parent child yang kita relation di our routes. Root kita di index adalah is the child of root. Oke, index ini adalah child dari root. Oke. Oke, untuk itu, untuk update, oke, kita update si rootnya dulu ya. Kita akan implement ini, bagaimana cara parent child relationship. Di sini katanya kita pakai outlet ya, kita lihat di rootnya, ditambahnya dengan outlet live reload, tambah di sini outlet ya, outlet. Oke, nah kemudian di sini hello world boleh ya, di sini kita hapus saja, ganti dengan si outlet. Nah, ini artinya untuk shellnya kita akan render di sini gitu. Oke, nah ini hello index root, jadi yang di render itu si ini index ini ya, hello index root gitu. Nah, root gitu. Oke. Kemudian to have the server. Oke, sip. Nah, kemudian kita akan handle jokes root ya, create new routes app routes jokes.tsx. Di sini kita bikin new file jokes.tsx. Enter. Oke, ini adalah parent root ya, ini adalah parentnya. Oke, nanti dia akan slash gini, slash jokes gini. Ini masih kosong ya. Oke, internal seperti server error. Oke, kita isi dulu dengan ini. Nah, kita paste ini jokes gitu ya. Oke, ini kita refresh. Nah, udah ada nih ya, slash jokes ini berarti nama file ini ya, jokes outlet. Oke, nah di sini kita kasih outlet untuk ngerender nanti si childnya. Oke, ini parentnya nih. Untuk itu create a root. Nah, sekarang kita bikin sebuah folder jokes ya, dalamnya ada index.tsx.
Oke, kita copy sini aja deh, ls cd app, oke, mkdir, cd roots. Nah, sini kita mkdir jobs ya. Kemudian di dalam jobs ini kita bikin index.tsx. Oke. Nah, di jobs ini ada index.tsx. Nah, di sini isinya ini. Nah, oke, kita kopas lagi deh, paste. Nah, di sini here's a random joke. I was wondering why the frisbee was getting bigger. Apa nih frisbee? Getting bigger than it hit me. lah Oke, ini jokes, berarti ini childnya nih ya, yang ada di indeks ini berarti. Oke, berarti kita refresh. Nah, jokes ini di generate dari si parentnya, ini jokes, kemudian di outlet diambil dari si ini, dari si childnya. Here's the random joke. Oh gitu ya, mudah. Oke, kemudian di sini ada jokes new. Untuk itu kita mau bikin yang baru, misalkan jokes baru ada, kita bikin lagi touch new tsx. Oke, ini kita kopas new tsx, kita paste, sip. Oke, ini cuma ada form doang ya. Nah, berarti di sini outlet. Oke, kalau kita lihat, oke, masih belum ini ya. Great, so no jokes. Oh ya, kita belum pergi ke new ya. Sekarang kalau ke slash new, nah nanti baru muncul ini komponennya ya. Yang ini di generate dari si rootnya, ini indeks yang ini, zoom in. Nah, kemudian kalau ini di generate dari si new ini ya, kayak gitu. Oke, kemudian parameter roots. Jadi kita bisa paramnya, gimana cara kita ngambil parameter, kita kasih kayak gini, $job_id, ini nama paramnya ya. Oke, kita touch, bisa gini nggak ya, ls nggak bisa ya, atau kita escape dulu. Nah, udah. Oke, nah ini ada job. Oke, ini kita remove ya. Nah, ini ada job id, sip, kita post dulu deh, job id. Nah, kemudian ini isinya ini ya. Nah, ini untuk si param ya. Jadi kalau kita kasih parameter di sini satu, yang keluarnya ini here's job. Why don't you find bla 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 bla. Nah, ganti juga gitu dia, karena belum kita handle ya. Nah, jadinya gitu. Oke, kemudian kita masuk ke tahap styling ya. Di dalam app styles, mana nih, style public, app styles. Oh, bikinnya baru ya, create ya. Kita bikin di sini new folder styles. Oke, styles, kemudian dalamnya kita bikin index css. Oke, ini kita kopas saja, sip. Kemudian katanya now update the index tsx, kita akan import ya di dalam index yang ada di root ya, di sini. Oke, nah ini hello index ini kita akan tambahin kayak gini ya. Kita akan coba ketik deh ya. Pertama kita export, kita import dulu styles URL. Nah, kita bisa gini ya, ini. Nah, ini maksudnya kita ke styles yang ada di app ya, ini app. Tanda ini tuh berarti kita ke app styles, kemudian index css. Oke, aman. Nah, kemudian kita export ke links ya, links function dari ini ya. Oke, nah, oke, ini arrow function, kemudian kita return array of object dari sini. Relnya itu style sheet, kemudian refnya itu ya ini dari si style ref style ini URL. Oke, kita save, sip. Ini dari node. Oke, benar, ini kita import si type nya ya. Oke, sip. Nah,
Kemudian kalau kita simpan balik lagi ke root ya, berarti dia udah ada stylingnya ya. Nah ini lah, stylingnya mana? Kenapa tidak ngaruh? Now if you get disappoint orbital blah 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 blah, text for likely remains easy for providing conversion. Nah, kita lupa kasih links ya. Berarti di dalam ini di root ya, root kita kasih juga di sini links ya, links save. Nah udah ada nih ya. Oke. Tapi di root tsx ya kita kasih links, kemudian di head ya, di head simpan. Nah lah sama aja, links outlet left reload. Oke. Link segini ya, berarti nanti di dalam si index ini ada stylist ini. Oke. Kode cuma ini ya. Oh iya, ini kita mungkin pakai ini ya, mungkin nggak. Nah baru kelihatan ya. Oke. Terprank. Oke. Lanjut. Hooray, but I want to call out something important and exciting. Yeah, you know how they say we were celebrating blah 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 blah. But is it we are not zero apply the body getting more something. Apa if you open the element tab ada itu dia makin banyak yang mau kita kupas ya. Ada global CSS. Oke, kita bikin lagi deh. Oke, di dalam si styles ini ada file lagi namanya global CSS. Global ya, rename global CSS. Oke, di sini kita paste, simpan, kita main kopas aja deh, karena kita coba aja. Ini ada global large, global large dot css ya. Ini kita paste juga sedikit kali, emang sedikit ya. Oh ya, masih sedikit. Nah kemudian untuk yang global medium sekarang ya, ini new file global medium.cs ya. Oke, simpan. Mana? Oke, backclick. Oke. Index, kemudian di index CSS. Wow, ini yang tadi ya, kita ganti aja berarti ya. Nah ini banyaknya, dan jok CSS paste. Oke. Ada lagi enggak? Also download the font and its license, masukin dalam ini. Aduh, public fonts ada nggak ya? Public, di sini kita bikin folder fonts, kemudian kita download dulu si font ini, kemudian di social image-nya juga. Kalau social image ini kita masukkan di res sosial ya. Oke. cd download, kita cp balo wolf. Ini balo wolf ya. Oh, fontnya ya. Kemudian apa lagi ya, tadi ada si sosial ya. Lah sosial itu tadinya apa namanya ya? Oh belum kedownload ya. Oh ini simpan sosial ya. Oke, sosial ke dalam home, sami, dashboard, codes, remix, ini public, fonts, enter. Oh, cd. Oke, ini kita exit ls cd public. Nah udah ada nih ya, cd fonts. Nah udah ada nih. Ini kita move ya sosial ini ke bawah. Oke, udah. Nah kemudian apa lagi nih? App root. Nah sekarang di rootnya ini kita impor ya yang CSS kita bikin tadi. Di root komponennya ini kita impor ya semuanya. Kemudian kita ini
kita ekspor juga biar dia apply ya. Link function ini kita lupa import dulu, kasih type. Oke, sip. Ini biar responsif ya. Ini ada media apanya nih, media query. Oke, ini sama aja links. Oke, sip. Oke, kemudian dalam app routes the jokes tsx. Nah, kemudian sini kita ambil juga ini jokes CSS. Ini khusus untuk jokes aja ya. Ini kita import juga, add import. Kita kasih ini beneran type convert disable type ya. Type-nya link function. Oke, ini sama aja. Oke, gini kita kopas aja deh. Kita kopas. Oke, ini kalau kita lihat ya, slash jokes. Nah, udah ada gini nih ya, add your own. Nah, ini untuk si add your own nya dia link ya, dia link ke new ya, nanti akan di-generate new nya di sini. Oke, add your own. Nah, ini URL nya udah di new nih kan. Oke, ini sebenarnya di path root new ya, tapi ini udah di-generate dari si parentnya gitu. Oke, kemudian di sini ada roots index. Oke, di index, wow, index tsx ya, app roots index.tsx. Oke, nah di sini kita untuk si styling ininya. Oke, sip. Database, udah ya. Sekarang kalau kita lihat, nah indeksnya gini, remix jokes, read jokes. Nah, ketika dia read jokes, dia akan link ke jokes. Nah, ini slash jokes. Nah, nanti kalau kita add your own, dia akan ke new. Nah, gitu. Oke, mantap. Kemudian database kita akan setup Prisma ya. Kita npm dulu. Prisma ini adalah Prisma. Ini apa sih? JS Prisma. Nah, ini dia. Ini adalah ORM ya, Object Relational Mapping. Yang memudahkan kita untuk persisten data ya, melakukan persisten data, menyimpan data ya. Di sini kita install dulu. Oke, install. Ini kita install dulu ya servernya. Oke, kita install, kemudian kita npm install Prisma Client. Ini kita tungguin aja. Kalau lama mungkin kita bisa pause dulu. Oke, langsung aja kita install Prisma Client, kemudian kita npx Prisma ini kita init si SQLite ya. Di sini kita pakai database SQLite aja deh. Ini lagi download. Oke, kita init si SQLite. Nah, nanti dapat output ini, kemudian next step bla bla bla. Nanti ada folder skema Prisma, ada skema. Nah, dalam skema ini ada providernya, ini SQLite ya. Oke, ini kalau kita buka env, nah ini filenya itu devdb ya. Ini untuk kan si SQLite ini simpannya file ya. Ini kita copy aja untuk modalnya. Nanti kita coba ketik aja bentar, kita sebutin job ya. Job ada ID, ini kita define tipenya string, kita sedia ID, kemudian add defaultnya si UUID, kemudian ada lagi created ada bla bla ya. Ini kita kopas aja, kita nyobain aja. Oke, mantap. Kemudian kita di bpush. Oke, is now sync with your Prisma schema, jadi udah tersinkron dia ya. Nah, sekarang di node modules-nya kita tambahin Prisma dev di .gitignore biar nggak di commit ya. Kita tambahin ini ya. Nah, simpan. Oke, kemudian kita ke seed ya. Seed ini untuk random data nanti ya. Dari database kita ke seed .ts, nggak ada ya. Copy new file. Oh, kita bikin file di Prisma ini namanya c.js fts ya. Ini kita kopas aja.
Nah ini ada get jokes-nya ya, get jokes, return ini untuk dummy datanya. Di sini kita panggil seed yang ini. Nah dia nanti akan nge-create si data yang berasal dari si joke. Ini ambil joke semuanya, kita map ya, kita ambil satu-satu, kemudian kita insert ya. Ada name, content, ini sesuai dengan yang di skemanya ya. Nah ada si name dan content, soalnya ini otomatis di generate. Oke, balik lagi ke sheet. Oke, kemudian kita lakukan ini, kita ikutin aja maunya. Ini katanya untuk tab safety katanya ya. Gitu. Oke, kita tungguin. Oke, kemudian kita run si sheet ts nya udah. Nah sekarang di package JSON kita bikin yang baru, ada Prisma ya, ini Prisma. Oke, dalamnya kita isi dengan ini sheet. Nah npm Prisma sheet gitu nanti. Oke. Nah kemudian kita akan connect ke DB ya. Kalau kita buka lagi si sheetnya, cons DB. Nah ini Prisma client ya. They were just fine by the problem. Selama kita development, kita nggak mau dia close down, completely restart server. Ketika ada perubahan ya dia restart lagi, kita nggak mau gitu. Jadi kita bikin di dalam app utils db server app, kita bikin folder baru namanya utils. Di dalamnya kita bikin file namanya db server.ts. Oke, ini kita kopas saja. Nah, this is need because in development we don't want to restart ya. Jadi proses node MV nya jika dia production, nah maka kita new Prisma client. Kalau enggak kita pakai yang global ini ya, global Prisma client undefined. Declare global underscore risk db Prisma client, ini tipenya ya. Oke. Global dot underscore db ini Prisma client. Kemudian db nya global db export db. Oke. I will analysis blah blah blah. The one thing that I will call its file name convention server adalah part dari file name di remix that is called so never end up in the browser ya. Ini nggak akan berhenti. End up ini end up apa ya, terus end up pernah berakhir. This is optional because Remix does a good job of ensuring server code doesn't abandon the client. Oke. Masih banyak. Itu gimana cara kita baca dari database? Kita pergi ke kita pakai loader ya, loader async function. This is just simple, no need to copy paste. Ini sampelnya ya. Loader data sandwich, array of sandwich. Kemudian di loader ini kita ambil datanya ya, find many. Kemudian kita return si JSON data. Kemudian sini kita ambil. Udah mudah ya. Sekarang kita ke jokes PSX. Oke. Kemudian kita buka, kita lihat. Nah di sini kita tambahin loader function ya, di dalam sini loader function. Oke. Kemudian di sini ada dia import juga JSON ya. Dia import juga JSON. Kemudian ini kita ambil udah. Ini kita import dulu si DB-nya ya. DB kita import dulu. Nah, kemudian kita tambahin si links. Ini enggak. Kita nambahin yang ini ya. Loader. Nah, ini loadernya diambil dari si find many, dari data yang tadi ya, dari database ya. Loader data. Ini tipe loader datanya ini ya. Nah, ini tipe loadernya array of joke. Joke ini kita import dulu dari Prisma client ya, karena dia udah sync tadi. Kita punya skema ini. Ini katanya tipe mungkin ya. Ya, ini tipe. Nah, mantap. Kemudian udah di class name jokes layout. Sama aja. Gitu aja ya. Ini kita kopas aja biar mastiin gak ada yang kurang atau apa gitu. Sip. Ini kalau kita refresh ya. Kita belum npm run dev. Refresh.
Nah udah di load nih ya datanya ya, jokes. Nah ini here the view more jokes, benar nggak ya itu tuh dari si server sheet tadi, dari si sheet kita. Iya, read worker, he post ya, ada tree, ada dinner. Nah ada mantap nih. Ini kalau kita buka, nah dia baru ini, why the new ini. Nah ini datanya masih statik ya. Oke, kemudian nanti kita akan ini ganti ya, kita data overfetching. I want to call out something specific in my solution. Jadi terlalu banyak fetching, jadi kita bisa ambil find many. Oke, kita cuma ambil ID nya aja dan name gitu ya, jadi kita nggak overfetching gitu ya, nggak guna, nggak usah diambil ya. Jadi kita ke jokes ini lagi, kemudian di jokes list itemnya kita ganti dengan ini. Nah udah, kemudian di sini kita ganti query nya ya, find many, kita ambil 5 gitu ya. Gini, oke, sip. Sekarang kalau kita refresh, nah diambilnya 5 data, yang mana di sini kita cuma ambil ID sama name. Kontennya nggak usah ya, karena kita nggak pakai kontennya di sini nih. Kontennya kita pakai di roots ini nanti ya, di param ini, di detailsnya gitu. Oke, network type safety. In our code we're use loader data ya. Loader data type generic and specify our loader data so we can get nice autocomplete ya. Kita punya loader data untuk autocomplete di sini. Masih jauh. Oke. Wrap up database query. Before kita ini jokes root, kita akan lihat sampelnya ya, loader param. Oke, console param. Nanti kalau kita panggil ini, ejok ID-nya dapat nih 1, 2, 3. Jadi gitu ya, kita kasih paramnya di dalam ini. Kita ke jokes ini ya, kita buka file jokes, kemudian dollar ini, kemudian kita buka ini. Nah ini gini nih, kita kopas aja dulu. Nah ini kalau kita lihat loader asing param. Nah ini kita butuh param untuk ngambil si paramnya dari si ID-nya ini, param ya. Kita find unique, kita find berdasarkan param titik jok ID. Jok ID-nya berdasarkan file ini ya, nama filenya jok ID. Jika nggak ada, throw error jok not found. Nah kemudian kita loader data, kemudian kita return datanya. Oke, sip. Nah ini kalau kita elevator, nah dia udah dinamis nih ya, dinner, hypo, skeleton, read worker, mantap. Oke gitu ya, jadi kita mau ngambil param gitu. Kemudian count dibijikan random flow bla bla bla. Jadi gini, oke kita ke index lagi, kita mau ngambil random jok ya. Caranya gini, di loadernya itu gini, random tab loader data itu jokes, putar di jokes ini index tsx nya ya, kita kopas aja dulu. Ini tipenya itu random jok ya, tipenya jok. Oke, di sini kita jok count, kita hitung, kemudian kita random ya, kemudian kita ambil satu berdasarkan si skip random row number. Pokoknya ini kita ambil random jok gitu ya. Udah data random jok. Oke, kita kembaliin datanya. Sip, ini kalau kita lihat ya, jokes refresh. Nah, dia ganti-ganti terus nih kan. Nah, ini halaman untuk indeks ini, childnya nih. Oke, makanya dia ganti-ganti terus. Oke, karena kita udah random. Oke, kemudian mutation. Bagaimana kalau kita bikin jokes baru ya, kita ke new, kemudian kita kopas saja ini belum ya. Oke, not much here. Kita maunya ini nanti ya, kita kirimnya bikinnya kayak gini. Ini kalau kita kopas ini dulu ya. Nah, untuk itu kita pakai action ya. We do this type check to extraction to make TypeScript happy ya. Kalau nggak gini nggak happy dia. Terus action function async request, ini requestnya gini ya. Tadi kalau param ini itu param sini ya. Kalau gini nih, kalau ini formatter post, dia akan ke sini
request from data, get nama, get content, ini berdasarkan name yang di sini ya, content name. Oke. Kemudian bla bla, ini pengecekan, ambil fieldnya, masukin ke objek, kemudian kita create, udah, kemudian kita redirect dia ke jokes, kayak detail jokes lah intinya ya. Oke, ini kalau kita slash new, name-nya misalkan testing gitu ya, kontennya testing hahaha add, nah testing hahaha gitu ya, testing permalingnya ini yang linknya. Oke, ini ada testing nih. Nah itu nambahnya mudah. Hooray, how cool is that? Use no effect. Gak ada use anything hook ya, kita nggak pakai hook, function hook yang di React ya, kita cukup kayak gini, action function. Oke, kita buat validasi. Go ahead validation name content field long 6 misalnya 10 karakter gitu ya. Nah berarti di jokes new nya ini kita kopas lagi, baru kita pahamin kodenya. Nah ini validasinya ada content length-nya itu kecil 10, ini joke name-nya itu harus besar dari 3 gitu. Oke, nanti di sini sebelum kita ini dulu, kita validasi dulu field error-nya, kita validate, ini kontennya juga, kemudian di field-nya kita masukkan name content ya. Kalau ada error ya kita kembaliin bad request. Oke. Nah ini ada nih, berarti kalau return dia balik lagi ke sini ya. Jadi sini default field-nya action data, ada field enggak name, kalau udah diisi jadi nggak hilang gitu dia. Jadi kalau misalkan kita ada yang error gitu ya, ini dia nggak, ketika ini dikirim ini nggak hilang lagi yang udah kita type gitu. Ini default value-nya ya, action data. Oke, ini juga. Oke, sip, kita coba ya, refresh a gitu ya, add. Nah ini validasi nih, the joke name is to search bla bla bla, add, ini udah berhasil, ininya lagi yang kurang, add. Nah ini berhasil nih. Nah udah, oke gitu. Wih mantap sekarang ya. Kemudian di grid you should have enough for validasi. Why don't you pop open my code example for a second? I want to show you everything. By the way, I'm doing this first. I want you to notice ada DFD, ada action data. So we're going to take safety. Keep in mind use action data can return undefined ya. Use action data ini mana tadi, use action data. Nah ini tuh bisa dia undefined ya. Jika actionnya belum dipanggil ya, kita akan dapatkan defensive programming. You may also nanti bla 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 render default value, makanya kita kasih default value ya. Request adalah helper function, tab checking, ensure dari tengah action data, TTP 100%, kalau berhasil itu 200 ya. Dah gitu. If you decline side validation for values typing, you can simply call the valid job content and validate job function to action. You can actually simply support the decline or no it's cool. That the action is using. Oke. Kemudian kita lanjut aja deh, autentikasi tuh. Preparing database ya, kita tambahin lagi si user ya. Ini kita kopas aja. Kita ke skema lagi, kita tambahin di sini user. Oke, udah. Di sini array of job. Nah, di sini kita tambahin juga relation ya. Oh, dibikinin ya. Oke, pinter. Dibikinin relationnya ya. Filenya user ID, kemudian referensinya ke ID ini ya. Oke. Bukan. Relation field user ID ini. Oke, job ini punya user ID ini ya, yang referensinya ke ID user gitu maksudnya. Oke, kita push lagi deh. Push dulu deh. Push, kemudian ini berhasil nanti. Kemudian kita set lagi si usernya ya. Set. Oke. Push dulu deh. Set, terlalu banyak. Ini kita kopas aja. Nah ini nanti ada username kode ya, passwordnya ini ada di hash script ya, udah di hash pakai background. Oke, kemudian kita npx prisma di visit, tungguin itu di set. Apa katanya nih?
uh, jokes ID. Oke, di skema apa tadi katanya, no SBuild register. Tadi kita setnya kayak apa ya? Tadi kita setnya itu Prisma set ini ya, not Prisma set ya, bukan ini. Nah, oke, ini kita kepas. Kenapa ya? Not require. Oke. Oh iya, kita kan udah bikin di package JSON ya tadi ya. Unique constraint file for username. Jokester ID. Oh, wah, ini Jokesternya ya, berarti bukan user ID tapi Jokester ID. Resonnya Jokester ID. Ini Jokesternya si user. Ini nggak usah kasih tanda tanya. Oh, kita copy aja deh. Oh, oke. Nah, baru deh kita run. Atau kita remove dulu si dev nanti ya, dev rm si prisma dev. Oke, baru kita ini lagi ya, push. Kita push, baru kita set lagi, push, nanti dibikinin. Oke, nah baru kita set lagi. Dah. Oke, kemudian outflow overview. Jadi nanti kita ini ya, kita install dulu si bootstrap ya, untungnya kasih password. Kita login, kemudian user submit di login form, kita valid nggak, kita login tabnya apa, apakah dia user yang udah ada, user exist, kalau yes, hash matches nggak si passwordnya, password yang dimasukkannya itu di hash lagi, kemudian dibandingkan, di compare dengan yang ada di hash di database. Kalau yes ya, kita get session cookie-nya ya with user ID. Kalau enggak, kita login lagi. Kalau username-nya available, kita yes, kita hash password, kita register. Kalau masih tersedia, kita hash. Kalau enggak ada, login lagi gitu ya. Create user. Oke, gitu ya, mudah. Oke, nah sekarang kita ini untuk login CSS-nya ya. Kita ini lagi ke dalam, masih run ya. Oke. Ke dalam app styles login. App styles login.css, kita login.css, kita paste. Oke, mantap. Kemudian untuk yang create login root by adding, nah sekarang kita tambahin rootnya di sini, login.tsx. Oke, sip. Ini untuk parentnya ya. Kemudian di sini kita kopas lagi sini. Nah, ini untuk biasa ya, input yang tadi kayak tadi. Ini kalau kita coba dulu ya, slash localhost 3000 login nih, login belum jalan ya servernya. npm run dev, kita jangan gini, styles login sys ada tadi kan, login sys, style login sys. Oke, sip. Sekarang kita run. Nah, page not found. Oke, kita run lagi. Run. Katanya nv slash login nggak ada. Lah ini kan, oh ini kita bikinnya dalam jokes sih, dia harus di luar ini ya. Oke, simpan. Nah, udah dan ya.
register login. Sip. Nah kemudian ini untuk login ya, ada kayak gini ya, ini ada pilihannya ya, ada login atau meregister gitu. Ini untuk si apanya ya, checkbox radio button ya, radio tab, filenya register. Oke, kemudian kalau ini radio login tab. Oke. Nah ini kalau misalkan kita lanjut lagi ke login TSX, nah ini kita kopas ya. Nah ini ada validasi. Nah validasi username, validasi password, ini untuk URL nya ya. Ini action datanya, ada username, password, fieldnya login type, ada username, ini untuk action datanya ya. Kemudian ada bad request, kalau ada requestnya langsung panggilain aja. Form, ambil ini tipenya apa, mudah kok. Bad request ya, ambil fieldnya, masukkan juga fieldnya. Login the get user, kalau login ambil usernya. Jika nggak ada user maka kita form error. Kalau udah kemudian kita create sessionnya. Oke gitu, udah ya. Refresh, register, login ya, ini login. Username Samidev, misalkan passwordnya Samidev. Submit, not implemented. Create their session redact. Oh belum ya. Coba yang udah ada ya tadi. Belum. Tadi apa sih tadi? Username-nya tadi Twirox ya. Bukan. Username-nya Kodi. Oke. Lanjut lagi deh bawah lo. Oke. Session, baru kita bikin server sessionnya di utils ya. Di utils kita bikin session server.ts. Pertama kita bla bla bla, nanti lainnya kita pahamin. Login formnya username, password, kemudian kita login bla 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 bla. Kita find unique, kita berdasarkan username-nya, kalau nggak ada kita return 0. Kalau kemudian kita bandingkan si passwordnya kita pakai tadi modul Bcrypt ya, package Bcrypt, untuk compare si password user sama yang has ada di database. Oke, kemudian di login TSX-nya kita tambahin ya. Ini kopasnya mana nih? Kopas lah, nggak bisa dikopas lah. Oke, ini kita import session servernya di sini, login tadi ya. Nah ini login dari si session server, kemudian kita tambahin jika ini case-nya login ya, jika kasusnya itu login. Nah berarti sini aja deh. Nah gini. Oke, sip. Kemudian udah. You have to bring your database. You don't have data, you forgot to run this with basic click. Oke. Copy lagi ya, ini untuk si register mungkin ya, session secret. Ini kita bikin cookie-nya ya. Session kita kopas saja semuanya. Oke, sip. Kemudian di sini create. Oke. Nah, ini untuk loginnya ya. Loginnya kita perbaiki. Enggak. Kita tambahin aja. Enggak dimanjain lagi. Di login berarti di sini kita tambahin ya. Di dalam login di session server ya. Sini kita tambahin. Oke, tambahin sini. Sip, simpan. Kemudian kita tambahin juga di sini returnnya ini ya. Login. Oke. Kalau misalkan dia nggak ada user, nah ini kita udah implementasi ya, kita return ini create user session. Terus login ya, kita bikin session baru gitu untuk dia. Oke, kita coba aja deh. Error Bcrypt yes. Di sini mungkin ya. Di sini. Tadi kita pakai Bcrypt ya. Bcrypt from Bcrypt yes.
atau kita restart dulu ya. Run cannot find module bcrypt, belum kita install ya bcryptnya ya. Ini mudah lah. Udah. Login gagal deh. Lah kok gagal, padahal udah ada nih bcrypt nih, bcrypt.js. bcrypt.js. Nah ini ya, nah ini require from Crypt.js. Oke, benar gini kan, from ini tidak benar. bcrypt harusnya nggak ada yang ini ya. Bcrypt compare ini udah masuk nih. Wah, kenapa itu? Session server kita kopas ya, ini untuk si user ID. Nah, untuk mengambil user ID di sessionnya ya. Session server. Oke, ini berapa hari? 60, 60, 24, 30 hari, sebulan ya. Nah, ngambil get user sessionnya, kita ambil aja header dari header, kemudian ambil cookie. Oke, mudah ya. Ini tambahannya. Nah, ini tuh logoutnya ya, session server. Kita kasih method destroy, kita kasih untuk si destroy nya nih. Destroy logoutnya nih, kita destroy si sessionnya, nanti dia logout. Ini jokes tsx, ini kita copy, kita balik lagi ke jokes tsx, kita paste. Oke, untuk ini untuk ada untuk si ini login ya. Nanti kalau udah dia login kita ganti jadi logout gitu. Oke, aduh banyaknya. Ini udah belum tadi ya sessionnya. Oke, jokes, skin into jokes dah. Nah, ini logout ya, kita bikin root to logout. Logout.tsx. Oke, kita paste. Oke, itu logoutnya ya. Kalau logout nanti kita return aja si logout. Nah, ini logout dihapus sih, dia destroy nanti cookie-nya, set cookie-nya destroy. Kemudian di sini kita redirect login. Nah, udah ada nih, sip. Oke, sekarang kalau kita refresh ya. But was not found. Kok nggak ini ya, nggak kedetek deh. Game start. Kan bcrypt-nya ini
kita install notejp, kita juga sih ini npm install Picreman Manager. Lah, kenapa nih sama juga ribet. Run dev. Nah udah oke. Lah season secret masih bisa tau ya, season secretnya ya. Simpan, ini kita start dulu deh. Lama kali code formatter, cancel, simpan ya, rendah. Nah remix rejects. Nah ini yang dari oke, sip, ini masih aman ya, aman. Kita tambahin yang asasa oh Joksternya belum ya, berarti kita login dulu nih sama dev, kita register ya sama dev. Oh registernya belum implementasi ya, udah pakai yang udah ada deh. Kode apa tadi, kode passwordnya tadi di seed, passwordnya di Twilix, submit. Nah udah login ya, sekarang kita create nah request gini ya, ketika kita register kita create data fields. Kenapa nih? Kita insert tipe lagi. Tipe. Type mana ya? Type. Ini mungkin as build history. Argument jokes for data jokes, Jokestar is missing. Ada yang kurang, kita kopasnya tadi di new ya. Lihat lagi deh, jokes sudah lama udah. Ini ada mana-mana aja deh. Oh ini lupa, Jokestar ID-nya belum kita masukin. Lupa ngopas gitu tadi.
kita belum npm run deh. Oke, selesai. Add. Oke, berhasil. Berhasil. Nah, mantap. Gitu tadi ya, kita lupa kalau dia udah login ya, kita lupa nge-insertnya itu kita harus masukkan juga si user ID-nya gitu. Oke, nah registrasi lagi nih session server, kita kompas aja. Session server, kemudian di sini untuk login. Oke, kemudian now user bisa login dan register. Tadi masih unimplemented ya. Ini kita log dulu ya. Nah ini kita log dulu. Ini kita register ya user baru ya. Submit. Nah ada berhasil nih ya, logout. Sekarang kita login dengan submit. Udah submit. Oke, udah berhasil ya. Ini kalau kita lihat awan submit nah udah berhasil ya. Ini sudah susah nih yang bikinan dari sistem ya. Oke, berarti kalau di indeks tadi ya, bukan di indeks ya, indeks dari si jobs ini kan kita ambilnya 5 buah data tadi, mana ya kita berarti di indeks si jobs ini. Nah ini kan kita ambilnya cuma 5 data nih, terus 10. Nah dia ke 10 nih. Oke, dia lebih dari 5 gitu kalau datanya enggak sampai 10. Unexpected error. I'm sorry, but there's no way you will able to have error. Error boundary. Kita kasih error boundary is a bit more complicated di root. Ya, ini di root kita kupas. Oke, ini di root. Paste. Oke, di sini ada error boundary ya. Ini untuk job ID-nya juga kita kasih error boundary, use param job ID, error container, job ID-nya error ya. Ini khusus untuk yang ini. Use param ya, use param. Kita tambahin di bawahnya. Job. Oke. Kita import ya. Di new juga gitu ya, tambahin juga error boundary-nya. Kemudian di index juga gitu, tambahin si error container, index jokes nih. Oke, sip. Okay, great. With us play. Go on ahead at this default component. Thrown in error testing, error boundary, app error, loader. Jadi di dalam ini kalau kita login ya, login.tsx, kita coba error boundary ya. Throw new error boundary. Tapi gimana ya simulasinya? Western login route. Oke, tambahin ini ya di loader action komponennya, maka kita akan dapetin kayak gini nanti. Oke, ini aman. Oke, gitu. Oh, jadi di sini misalkan kalau kita tambah cari ID yang 5 yang enggak ada ID-nya, boom. Nah, there is an error loading by ID. Nah itu di sini tadi ya job ID di bawah ini. Nah ini yang diambil ya. Dari suara error loading. Oke, gitu. Capeknya lama lagi. Expected error. Maksudnya ketika terkadang user itu melakukan yang kita bisa antisipasi ya, kita nggak
bilang validasi necessary cukup ya, itu kita bilang kalau user authentication MPLT1 atau authorization MPLT3 to do what they trying to do or maybe they're looking for something 1904. Oke, ini bentuknya seperti 500 atau 400 clean error. For clean error, remix similar error boundary, cache boundaries. Kita kerut, tambahin use cache, tambahin ini. Oh, ini untuk si status error context ya, kita pasti deh. Cache boundary, ini error boundary, ini cache boundary. Oke, kemudian di jog ID juga pas aja. Ini jam berapa nih? 18.03. bentar lagi sholat. Jog ID. Nah, dia ngotong dari data ya. Jog ID ini kan udah fokus nih. Jog ID const jog, ini const jog jika dia ada jog throw new error, new response. Nah, jog not found. Nah, di sini statusnya panel 4. Jadi kita bilang juga nih, kalau misalkan cache boundary nih 404, kita bisa ini juga gitu, custom kalau panel 4 dia ngapain gitu. Oke, ini juga di indeks segitu, di index of jog ya, index of jogs. Oke, ini kita kasih tag tadi di sini ya. Kalau misalkan random jognya itu gak ada gitu ya, maka no random jog found. Kalau kosong gitu ya, ini kita export juga ini. Kalau dia not found, panel 4 not found, berarti ini kita update. Oke, terakhir di new. Nah, ini kita tambah untuk cache boundary loader function. Loadernya udah ada ya. Oh, di sini ya, di atas ya. Ini di file apa nih? New ya, ini TSX sini ya. Oke, tambahin juga si cache nya ya, cache boundary. Kalau dia kita harus login dulu gitu kalau mau bikin jog baru gitu ya. Kita paham ya alurnya, import linknya dari si React sini atas. Oke, nah sekarang kalau kita tes, nah ini kalau kita logout ya, di mana nih? Login. Oke. Waduh. Invalid expected string variable in React component. Login kesak. Oh, ini baru. Sip. Nah, ini udah submit dev. Oke, ini kita sini kita read ya. Read. Nah, ini kalau kita add out, nah ini kita harus login dulu. Nah, ini cache-nya tadi nih ya, kita harus login dulu kalau mau bikin ini gitu. Nah, ini apa? Oke, ini kita login dulu. Nah, baru boleh nanti. Nah, add. Nah, baru dia boleh ini submit add. Nah, baru dia bisa log gitu. Mantap. Oke, nah di sini awesome, we are ready to handle error. It's
complicate or repeat it. Oh, you don't allow the urban read. Well, I didn't bener we don't need jok ID. One thing nama is delete. Nah, di jok ID ini kita bisa bikin untuk delete-nya ya. Ini action di jok ID ini kita pas aja deh di jok ID. Nah, ini jok ID ya. Order action jok ID berarti di sini ada delete berarti ya. Nah, ini ada yang baru nih, metode untuk delete ya. Oke, kemudian kita update juga ya. Jok ID, get user ID, request bla bla bla, mudah kok baca kodenya, nggak susah kali deh. Nah, ini kalau kita login Samedev. Oke, ini kalau kita ini pemiliknya ya, kita kan Samedev ini milik kita nih. Nah, ada nih tombol delete. Kalau yang kita yang bikin nggak ada tombol delete-nya gitu. Nah, ini kita terautorisasi untuk ngedelete-nya nih. Nah, berhasil ngedelete. Samedev ini juga kita bikin. Ini juga kita bikin kayaknya nih. Oh enggak, ini enggak. Atau kita boleh kita kasih admin gitu ya, nanti muncul si postingan kita, itu juga bisa. Ini kita pakai meta text. Kita meta untuk SEO ya. Kita ekspor meta komponen. Nah, di rootnya kita kasih meta ini. Nah, ini. Kalau kita mau gitu ya. Nah, resource root. Nah, kita juga bisa kasih RSS gini ya. Jadi kita root jokes. Jadi kita bikinnya gini. Nah, ini. Oke. Kemudian di dalam roots kita bikin di dalam jokes. Ini folder nih, nah file ya. Oke, jokes gini ya bikinnya. Bentar. Sip. Dalam ini kita masukkan ini. Nah. Oke. Ini kalau kita akses ya di dalam jokes RSS-nya. Jokes RSS. Nah, udah bisa nih ngambil ini. Kita orang ngambilnya ya. JavaScript, maybe we should actually include JavaScript or JavaScript seriously banget tuh. Nol ya. Isn't loading, nggak ada loading JavaScript ya. Actually pretty significant. Oke, gimana kalau kita mau nambahin JavaScript gitu? Jadi kita ke root. Nah, kita pakai script export untuk yang script gitu. Script. Nah, ini script, kalau ada script nanti kita masukkan sini di children, kita kasih script. Prefetching, udah masih banyak ya prefetching. Jadi kita bisa kasih prefetch intent ya. Jadi ini kalau misalkan kita ke jokes tsek, ini ID jokes name. Nah, ini kita kasih di sini prefetch intent gitu ya. Jadi kalau ini kita refresh, kita ke inspect, kita ke network. Nah, oke, ini kalau kita highlight nih ya, bukan kita ya cara kerjanya ya, betul. Biasanya sih langsung itu aja. Network nggak ada request ya. Ini baru ada request. Kalau kita salah, terus jokes bener kan intent, prefetchnya intent. Ini tadi kan prefetchnya ini kan kita ke ini prefetchnya intent. Oke, itunya ke sini. Itunya ini dan
atau kita restart dulu servernya. Refresh. Ini kita lihat dulu. Udah kita highlight, tapi gak bisa ya. Prefetch kita kayak over, dia akan ini request duluan aja. Aduh, malah next lah dong, buat mystic. Progressive enhancement ya, our CD embedded the was to be continuous up. Kita tambahin apa? Components, jog TSF, reuse dari UI ya. Jadi kita bisa reuse ya, kita nambahin komponen di sini. Jog ID kita kopas yang jadinya ya. Oke, di sini add, kita tambah komponen deh. Components dalamnya kita kasih job desa. Ini komponen si desa ya. Komponen ini job ID. Oke, di jobs job. Simpan. New. Ini kita job display. Oke, sip. Kita nambahin ini ya, use transition ketika creating data ya. Delete. Oke, ini kalau kita lihat di sini. Kita edit out ya oke. Ini bisa add to stop. Delete. Slow 4G baru ini deh, slow 3G. Add delete. Ini nyedar dulu deh deployment. Aduh, capeknya panjang kali. Deployment fly launch langsung gitu ya. App name generate aja deh, Singapura katanya. Credit card, waduh, credit card ya, sampai sini aja deh, karena dia butuh npm build, npm install. npm start. Ini app-nya nih, terus UI ini motor teling.
rejects. Oke, dapat samidef. Oke, delete. Oke, sip, mantap. Deploymentnya gagal ya karena dia butuh ID card. Nanti lah nih deploymentnya.